25. Nah, ini masuk ke jaringan ke slash 24 ya. Nanti saya akan terangin kenapa ini slash 24, yaitu dari subnetnya 255 255 255. Tuh, karena 255 itu kan 1111 ya. 111 itu 8 digit. Nanti ya saya tulis aja di sini. Ini kan 255 255 2550 ya. Nah, kenapa slash 24? Karena ini ada 111 ya, ini juga ada 1111, ini juga ada 111. Pokoknya ini 8 digit, 8 digit, 8 digit, 8 tambah 8 tambah 8 sama dengan ini slash 20. Ya, jadi saya nanti nggak akan bilang lagi ini 255 255 255 ya. Kalau saya bilang IP addressnya ini 172.16.10.024, itu artinya ininya seperti ini. Setting bawahnya subnetnya seperti ini. Nah, jadi ceritanya ini mau ngirim nih dari 1010 ya. Ini source-nya berarti source komputer asal 1010 ke 1025. Nah, saya punya tabel ini. Saya mau ngirim 10 ke 25. Sementara MAC address saya ini ya, ini kita sebut belakangnya aja 91cc. Nah, ini 91cc. Nah, nanti saya ngirimin ARP request namanya. Ini kalau saya udah punya IP-nya yang mau saya kejar ini 1025, mau saya kirimin data. Tapi saya nggak punya ini, nggak punya MAC address-nya. Nah, lalu saya akan kirim request. Formatnya seperti ini ya. Nanti saya akan kirimin paket data seperti ini. Isinya ini ya. Jadi ARP request-nya saya adalah 1010 ya. Mau ngirim data ke, sorry, targetnya ini kenapa? Ini saya. Targetnya ke 1025. Pen. Saya targetnya ke 1025. Nah, itu dari 1010 ke 1025. Nanti saya adalah MAC address-nya 91cc. Ini kan. Nah, di sini masih kosong nih. FFFFF ya. Ini tuh artinya kalau di hexa itu FF itu kan paling tinggi ya. FFFF saya nanya ini tuh sebetulnya nanya berapa apa si eh, MAC address-nya komputer tujuan saya. Nah, ini. Nah, di sini kalau kita lihat nih di ARP table saya ya, di sini 1025 nggak ada nih. Saya udah punya ARP table. Misalkan 10.3 ini MAC address-nya ini. 10.19 MAC address-nya ini. Yang saya nggak punya ini yang 10.25. 10.25 nggak ada kan di sini ya. Nah, lalu saya kirim nih ARP request dari 172.16.10.10 ke jaringan. Ya, ke jaringan. Nah, jadi nanti ada replay. Ya, replaynya dari save ya, dari si save ini. Dari si save ini dia akan ngirim, hey, pengirim ARP request, ini alamat MAC kamu yang dibutuhin. Kan? Ini ada ARP replay nih. Jadi dia nanti akan kirim MAC address-nya 91cc ini. Ya. Dia akan kirim, kemudian nanti di si Stephen ini tabel ARP request ini akan ditaruh di sini. Ya, tabel yang udah didapat tadi. Jadi ini akan ditulis 10.25 ininya 91cc gitu ya. Itu ceritanya. Nah, ini juga percakapan ini langsung juga disimpan di router ya. Untuk di router. Tuh kira-kira. Nah, ini di edit ya, dimasukin ke sini ARP request.
Itu kira-kira yang tentang ARP ya. Nah, makanya selalu nanti di apa namanya di komputer ini ya. Nah, selalu setiap komputer dia punya ARP table ya. Jadi kalau saya mau ngirim IP ya, dia cari MAC address-nya. Jadi di level bawah ini komunikasinya dengan MAC address ya di level bawah. Kalau nggak ada di table saya nanya, nanti bisa yang jawabnya bisa komputernya yang bersangkutan atau bisa routernya. Nah, gimana kalau nggak ada? Ya nggak ada ya, nggak bisa ngirim. Berarti komputernya nggak ada di jaringan. Sederhananya seperti itu. Ini udah pada masuk. Oke, udah 18 orang. Oke, berikutnya ini kayaknya gampang sih ya yang ini ya. Kita coba ke bahas tentang IP. Ini agak panjang nih IP-nya. Ya, di network layer di apa namanya? Di eh, layer 3. Nah, ini network layer ini fungsinya adalah addressing ya, pengalamatan dan routing. Routing ini adalah bagaimana si apa namanya si paket data bisa sampai ke apa namanya sampai ke komputer yang dia tuju ya. Nah, masalahnya komputer yang dia tuju itu biasanya apa bukan di satu network sama dia, tapi pindah ke network lain ya. Nah, ini fungsi routing ini ada di apa namanya di level apa network ya, di level ketiga yang apa namanya yang nanti bertugas untuk gimana cara paket data itu akan pindah dari satu jaringan ke jaringan lain. Ya, kita nanti pakai router namanya. Nah, ini kita sebut dengan kalau di apa namanya di level 3 itu kita pakai IP address ya, nomor IP. Nah, tapi kan sebenarnya tadi pakai NIC ya. Dia pakai MAC address yang ada di apa nomor unik. Nah, ini hampir sama prinsipnya pengalamatan di komputer. Jadi komputer nanti apa kalau kita sekarang kalau kita ngirim surat misalkan ya, surat fisik, ini kan ada ini, ada nama ya, kemudian ada alamat, ada nomor ya, kemudian kota, kemudian kode pos. Nanti pengiriman ini akan ngelihat nih. Ini biasanya beda-beda kecamatan ya kode pos ini. Nah, nanti biasanya yang dikirimin Pak Pos begitu dia sorting surat ya atau paket, dia akan ngelihat dulu ini tujuannya kemana nih. Ya, oh tujuannya Surabaya. Surabayanya Surabaya mana? Misalkan dia bagi tiga kecamatan ya, utara, tengah, sama selatan. Oh ini ternyata Surabaya Utara. Ya. Nah, oke. Kemudian dari sini kecamatannya diketahui. Ini ada jalan apa? Ya, turun lagi ke jalan ini. Nanti turun lagi nih. Di jalan ini tuh nomor berapa? Nomor sekian. Oke. Di jalan ini nomor sekian, ya 19 ini siapa yang dituju? Ya, ada kemungkinan ini misalkan tempat kos ya. Tempat kos kan orangnya banyak ya, puluhan orang. Ya akhirnya ini. Nah, di IP address juga sama nantinya. Nanti kalau kita bilang misalkan 192.168.0 misalkan ya, 17 ya. 17 ini tuh ini adalah nanti kita sebut dengan networknya ya. Network ya, ini adalah hostnya. Saya eh, ini ini kita sebut dengan /24 ya. /24 itu tadi subnetnya tuh 255 255 255 888
adalah slash 24. Nanti di subnet nih kita ada slash 25, slash 26, slash 27, slash 28 ini ya masing-masing. Nanti kita tinggal ditambahin aja satu di sini nih. Ya. Jadi nantilah di subnet ya. Kita sementara ini kita tahu dulu prinsipnya bahwa kalau 255 ini isi dalam satu networknya itu adalah 255 komputer. Nanti kita lihat ya. Oke. Nah, ini settingannya ya. Settingan apa nicknya ya. Nah, ini seperti yang udah saya perlihatkan di kuliah sebelumnya bahwa kita bisa pakai perintah ipconfig sama ipconfig all ya untuk melihat IP kita sekarang berapa dan melihat physical address kita tuh di mana. Ya, ini kalau untuk kita sendiri nggak terlalu penting sebetulnya ini ya MAC address ini. Ini hanya diketahui untuk level bawah yaitu level di hardware. Ya. Tapi biar tahu aja. Oke. Nah, saya coba dulu gini. Saya kasih catatan sini ya. Oke. Anda silakan catat juga ya. Public ini, IP ini ya. IP ini nanti dibagi dua. Ada namanya IP private. IP private. IP private ini ada kelasnya ya, tapi nanti kita akan bahas ini setelah UTS ya. IP private ini kalau yang kelas C ya, kelas C ini di bahasa Inggris saja. Ini ada di 192, 168. Di sininya X. Pak, maaf Pak, Ya, share screen-nya nggak masih di kelihatan. air apa ya Pak? Apanya? Oh, masih di RP ya? Iya Pak. Oh, sorry. Oke, saya ulang lagi. Oh, oke. Oke. Nih ya, udah oke ya. Sudah Pak. Klik add to add title ya. Sorry ya. Jadi ini. Ini udah kelihatan tulisan saya? Sudah Pak. Oh, udah, oke. Makasih. Jadi kita ulang lagi ya. IP ini ada dua, IP private sama namanya IP public ya. Nah, IP private ini adanya ini di apa namanya jaringan lokal kita ya. Ini ada di jaringan lokal kita. Jadi IP private di kelas C ini di 192.168 XX. Jadi ini network nanti ini adalah network ya dan ini nomor komputernya. Nomor komputernya harus beda-beda. Nah, kalau IP public ini adalah IP yang apa namanya connect ke internet ya. Ini IP public ini ke internet ya. Nah, internet. Misalkan begini ya, nanti itu saya punya eh, ini saya punya komputer ya, beberapa komputer di sini. Kemudian saya punya hub di sini. Kemudian nanti saya punya router. Router ini nanti terhubung ke internet. Ini sini nanti ini internet. Oke. Nanti di sini ini pakai namanya
ini pakai IP private ya. Misalkan saya pakai 192.168 dari 1 ya. Kemudian X-nya ini ganti-ganti tergantung dari nomor komputernya. Misalkan saya mulai IP-nya X-nya 25 gitu ya. Ini saya tulis saja. 192.168.1.25. Ini 26, ini 27. Nah, ini IP private di sini. Nanti kalau di sini saya pakai IP public. Nah, IP publicnya ini apa namanya, misalkan ya dari 202, ini contoh aja ya, 16.015 gitu. Jadi dengan menggunakan satu IP public ini, saya bisa menggunakan seluruhnya. Ini jaringan ini saya menggunakan internet. Ya, ininya di sini. Nah, kenapa saya bilang 125 di sini ya? Karena router ini dia akan punya apa, IP gateway namanya. IP gateway-nya biasanya 192.168.1.1. Ini sebut kita dengan gateway. Nah, ini ya. Ini gateway. Nah, inilah gateway routernya di sini ya. Kemudian ini adalah IP publiknya. Dulu ya, kalau kita connect ke internet, masing-masing harus punya IP publik nih. Dan ini tidak murah ya. Makanya yang terkoneksi ke internet ini hanya sedikit. Dan IP publik ini habis. Dengan cara seperti ini namanya, teknologinya namanya NAT ya. Network Address Translation. Jadi bagaimana mentranslate ya dari IP lokal, dari IP private ke IP public. Nah, ini prinsipnya seperti itu. Nah, kita akan pakai router ini karena nanti masing-masing apa namanya, masing-masing jaringan ini kalau koneksi ke internet atau ke jaringan lain ya, ini harus sama-sama punya router. Oke. Nah, sekarang kita lihat apa namanya, prinsip kerja dari IP address. Oke, IP address ini adalah 32 bit biner ya. Biner kita bagi 88 bit ya. Dan masing-masing bit ini kita ganti menjadi agar mudah kita ganti jadi desimal. Ini contoh aja. 131, 108 ya. Ini kalau kita 0101 ini kita konversi, ini jadi apa, jadi desimal seperti ini gitu ya. Oke. Oke, jadi contoh misalkan ini ada IP private ini ya. Saya contohnya IP-nya saya network 1 ya. Network ke 1. Ini 192.168.0.x ya. X-nya ini dari X-nya ini dari 1 sampai ke 255. Cuman nanti ada ini ya, ada aturan bahwa IP X-nya itu sebetulnya dari 0 ya. Cuman 0 tuh nggak boleh dipakai. Ya, 255 juga nggak boleh dipakai. Nanti ada aturan. Ya, artinya nanti komputer yang ada di dalam ini sekitar 255 komputer. Ya. Dari IP berapa aja di network 1 tuh? 192.168.0.1 sampai dengan 192.168.0.255. Ini nggak akan boleh lebih dari 255. Jadi kalau ada IP 256 atau 257 itu pasti sesat ya. Kenapa? Karena
apa namanya biner itu kalau 8 bit itu maksimum adalah 255. Ya, jadi IP yang bisa dipakai dalam satu network ini seperti ini. Oke, yang kedua network kedua. Network kedua ini berarti dari 192, 168. Kalau ini 0 ya, berarti 1 X. Ya. Berapa komputernya? Berarti dari 192, 168, 1.1 sampai dengan 192, 168, 1.255. Nah, itu ya. Itu network 1 dengan network. Nah, sekarang kalau kita menghubungkan network 1 sama network 2, kalau dalam satu network ya, saya dari 01, saya mau ngeping ke 02. Nyambung? Pasti nyambung. Oh, sebentar. Ini gimana ya? 10 menit. Saya udah bilang tadi ke Pak apa? Ke Pak Sofyan ya. Ini katanya udah diperpanjang, tapi kenapa harus 10 menit ya? Oke. Nanti apa 10 menit lagi saya akan kasihin ini ya, akan saya kasihin link Zoom baru ya. Ini Pak Sofyan ini masih belum memperpanjang Zoom-nya nih yang ini nih. Nanti saya kirimin berikutnya ya, link Zoom berikutnya di LMS dan di WA ya ke teman Anda. Oke, sementara ini 10 menit ini kita masih ini aja dulu. Nanti setelah ini konsepnya Anda tahu ya. Nanti kita akan coba langsung ke Cisco ya untuk konsep network 1 sama network 2 ini. Contohnya seperti itu. Ya. Jadi network 1 sama network 2 itu nggak akan bisa nyambung ya kalau nggak ada router. Jadi Anda kalau ngeping dari 01 ke 02 ke 03 sampai ke 0255 ya, dalam satu jaringan yang sama Anda bisa ngeping ya. Tetapi kalau Anda dari 01 mau coba ping ke 11 nggak akan bisa jalan karena berbeda network ya. Itulah prinsip dari internet ya, karena internet ini adalah gabungan dari berbagai macam jaringan ya. Saya misalkan mau masuk ke Google, itu dia akan nanti punya router, punya hub ya, atau punya switch dan punya komputer. Ya, jadi router itu dia ngatur agar Anda itu terhubung ke Google ya antar router. Di Google-nya juga diatur lagi sama router. Komputer mana yang boleh diakses dan komputer mana yang tidak boleh diakses di Google-nya ya. Kan Google juga ada pegawainya dong. Nah, komputer pegawainya kan nggak mau diakses sama Anda kan. Yang Anda mau akses itu hanya nanti ke server. Dan itu di router itu nanti diatur di situ mana yang bisa diakses, mana yang enggak ya. Dan ini kita akan coba nanti menghubungkan dua buah jaringan ya dengan satu apa namanya dengan router ya. Nanti kita akan belajar uh, bikin DNS dulu ya. Bikin DHCP. Jadi kita ada 3 percobaan. Bikin IP address otomatis dengan DHCP. Yang pertama itu. Yang kedua nanti kita akan bikin apa namanya menghubungkan 2 buah network dengan satu router. Nanti percobaan ketiga kita akan menghubungkan 2 network dengan 2 router. Nah itu agak tricky ya. Nanti Anda belajar. Cuman saya di mata kuliah ini kita nggak pakai CLI dulu ya, nggak pakai ini, tapi kita tetap pakai config untuk mempermudah pemahaman Anda aja ya nantinya. Jadi ini ngerti ya, pengertian network 1 sama network 2 itu berbeda. Nanti ini karena slash 24 ya. Slash 24 ini
karena nanti di sininya ini kita pakai subnet 255 255 255 titik kosong. Ya, ini adalah slash 24. Artinya apa? Kalau 255 255 2550, satu network ini adalah ada 255 komputer. Nanti di subnet kita bisa bagi dua. Kalau ini slash 25, itu artinya nanti ini satu network ini akan ada dua subnet ya. Dua subnet ini komputer maksimalnya 128. Kita bisa 64, bisa 32, 16, 8, sama 4 komputer. Nanti kita bisa atur. Kenapa kita bikin subnet nanti? Karena biar lebih cepat ya. Ininya apa jaringannya biar lebih cepat, nggak banyak berakan ya, atau sekecil mungkin dia ini. Karena kan sama dengan kita komplek perumahan yang gede gitu ya. Untuk keluar jalannya kan lama ya. Kita bikin klaster-klaster yang kecil agar nanti jalan keluarnya lebih cepat gitu ya. Itu subnetnya. Nah, sekarang kita belum bahas subnet, kita masih main di slash 24 atau seperti ini. Ya, yang komputernya banyak banget. Ini kira-kira 255 komputer satu itu. Nah, tetapi nanti kita nggak bisa apa namanya antara network 1 sama network 2 itu ini nggak ini ya, nggak bisa nyambung. Gimana cara nyambunginnya nanti kita bikin simulasi pakai router. Itu saya kira ya. Ada yang mau bertanya dulu sampai di sini? Oke, nanti siapin aja. Mau pakai dua apa? Anda mau lihat di laptop bisa ya. Mau di eh, pakai dua, misalkan pakai HP satunya untuk zoomnya, yang satunya pakai eh, namanya pakai Cisco-nya ya. Itu silahkan nanti di ini. Oke, ini masih ada 3 menit lagi. Ya, jadi aduh kagok mau ini. Udahlah nanti di Zoom berikutnya ya. Di di Zoom berikutnya nanti saya akan ngeliatin prinsip kerjanya dari tiga eh, percobaan yang akan kita coba nanti di Cisco. Ya, baik. Saya close dulu ya. Ini bukan akhir di kuliah ya. Nanti, Pak Ade ke kuliahnya udahan. Ya, nanti update lagi di LMS atau saya kirimin linknya ke teman Anda. Oke, terima kasih. Yang ini saya tutup dulu Zoom-nya. Ya baik, Pak. Ya, Baik, Pak. oke. Dulu.